Sebelum nonton video ini, kalian wajib harus pencet tombol subscribe sekarang juga. Gue kasih waktu selama 5 detik dari sekarang. Oke guys, terima kasih yang udah subscribe. Selamat menonton. Wadidaw, check it out. Mencariku, tunggu saatnya. Aku pasti akan mengusir hatimu. Biarkan diriku mencintaimu. Luangkan hatimu untuk cintaku. Mencariku, datang padaku. Janganlah kau ragu untuk bersamaku. Biarkan diriku memujamu. Akan ku nyanyikan melodi cinta. Oh gadisku, terimalah cintaku, yeah. Sungguh hati aku mencintaimu. Kata-kata cintaku takkan mudah. Biarkanlah aku mencintaimu. Biarkan diriku memujamu. Akan ku nyanyikan melodi cinta. Oh gadisku, terimalah cintaku, yeah. Sungguh hati aku mencintaimu. Kata-kata cintaku takkan bukan. Biarkanlah aku mencintaimu. Oh gadisku, terimalah cintaku, yeah. Sungguh hati aku mencintaimu. Kata-kata cintaku takkan bukan. Biarkanlah aku mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Syamsem dan Dengan saya EBS Miftah. oke, kali ini kita berdua lagi di daerah Madura Bangkalan. Lebih tepatnya di mana nih, Dek? Posisi kita sekarang berada di pesarian Syekhona Khalil. Syekhona Khalil. Baholil. Oke, ini aku mau tanya deh sedikit banyak cerita tentang Baholil, sejarahnya. Awalnya untuk kelahirannya Baholil ini kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Beliau terlahir pada tahun 1235 Hijriah 1235 Hijriah ya. Oke, siap. dan wafatnya beliau pada tahun 1343 Hijriah. Wow.
Nama Beliau aslinya? adalah Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Oke, ternyata masih ingat guys. Tak kirain di sini tuh bahasanya biasa usia. Terus ngomong-ngomong sebelum beliau wafat itu sejarahnya seperti apa, Bes? Beliau itu adalah dari kalangan para ulama juga, dan pendidikan beliau memang dari ayahnya juga. Nah, beliau juga pernah mondok di daerah Mana? Masih dari kawasan Surabaya atau Madura? di daerah Bangil. Oh, di daerah. Beliau pernah mondok di daerah Bangil, yaitu di Kiai Asyik. Di Kiai Asyik situ. Tapi Mbah Holil ini apakah masih keturunan wali? Beliau adalah silsilahnya dari Sunan Gunung Jati. Itu Sunan Gunung Jatinya itu apanya Mbah Holil? Itu masih kakek beberapa keturunan dari Sunan Gunung Jati. Oh, berarti ini hitungannya putu ya? Mbah Holil ini putu ya? Oke, siap. Terus ngomong-ngomong masalah Mbah Holil juga ini, mondoknya itu pertama kali mondok Mbah Holil di pondok mana gitu? Kalau pertama kali sih saya kurang tahu juga. Yang pernah mondok, yang pengetahuan saya pernah mondok di daerah Bangil, yaitu di Kiai Asyik situ. Pada saat itu beliau mondok nyampe di sana itu musim kemarau, tidak ada air. Musim kemarau berkepanjangan Musim ya? kemarau berkepanjangan. Lantas kiainya Sehona minta tolong untuk menggali sumur. Di daerah Bangil gitu. Di daerah Bangil. Oke, siap. Terus Ya namanya santri kan sama guru kan harus taat. Ya. Samina wa ta'ana juga. Nah, samping itu disuruh langsung dia menggali kira-kira kurang lebih dari 1 meter. Alhamdulillah atas izin Allah air itu keluar, dan sampai sekarang masih berada di daerah Pondok Bangil. itu sampai sekarang masih ada tuh Masih ya? ada. Bekas penggalian Mbah Holil ya? Penggalian Oke, dinamakan sumurnya Syekhona Khalil Bangkalan. Oke, Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif dari Bangkalan. setelah itu habis dari Bangil Mbah Holil hijrah kemana itu? Dia juga pernah mondok di Pasuruan. Oh, dari Bangil ke Di Pasuruan. Pasuruan beliau Siap. juga pernah mondok di Pasuruan. Sampai di sana kiainya sudah wafat. Oh, berarti Mbah Holil baru pertama datang sudah dapat 7 hari. Oh, sudah 7 harinya Sudah kiainya 7 itu ya? harinya. Berarti nggak jadi mondok dong, Pak? Tetap di sana. Oh, masih Pas tetap. dia ke pesarean, beliau Syekhona sempat ngomong juga di pesarean, kenapa istilahnya panjenengan sudah wafat, padahal saya itu sebenarnya mau Ingin belajar di sini. ingin menuntut ilmu. Nah, setelah itu beliau bertawasul membaca Al-Quran selama 41 hari. Wow. Dan Dan khatam ya? Ya, dibaca bolak-balik juga. Bolak-balik, ya. Selama 41 hari beliau baca Al-Quran. Alhamdulillah beliau itu di mimpi sama gurunya itu Syekh Abu Darrin. Syekh Abu Darrin gitu. Siap. Nah, beliau hafal beberapa kitab, yang salah satunya adalah kitab Alfiyah, juga kitab Imbriti juga. Itu di Pasuruan. Setelah itu ada lagi Di hijrahnya. Pasuruan. Habis itu sebelum beliau berangkat mondok ke Mekah, Oh, berarti sempat mau ke Mekah juga ya? sempat ke Mekah. Mekah ya? Sebelum ke Mekah beliau di Banyuwangi. Beliau mondok di Banyuwangi, Oh, gitu. tapi beliau ya sambil mondok juga sambil membantu gurunya. Oh, berarti sebelum ke Mekah ke Banyuwangi Terlebih dahulu. Dan sama gurunya, sama kiainya itu disuruh ambil kelapa. Cuman itu aja. Pokoknya cuma disuruh ambil kelapa. Fungsinya untuk Yo disuruh saja. Cuma ambil kelapa. Dah. mungkin dicoba mungkin ya. Setiap ambil kelapa itu harus genap berapa kelapa gitu, nanti dikasih uang sekitar kurang lebih 3 sen. Dulu Waktu itu itu ya? 3 sen, dikasih 3 Itu sen. per
per kelapa ya? Ya semua itu. Oh, semua itu. kelapa itu nggak tahu itu berapa kelapa 50 Tak kirain per atau kelapa. berapa gitu. Enggak. Tidak. Enggak. Berapa gitu. Nah, di uang itu beliau Sehona juga berhati-hati dengan uang itu ditabung sendiri buat dia sampai beberapa tahun sudah kotakannya istilahnya di Sudah dalam penuh, kotak itu tabungannya sudah penuh. tabungannya penuh Baru dikasihkan enggak Oh, belum. itu itu dikasihkan kepada gurunya ini Oh, bahwasanya gitu. hasilnya yang dikasih Dikasih gurunya ya. waktu ngambil kelapa tadi. Ah. Oke. Terus Tapi sama gurunya beliau nggak mau, sudah uang ini udah kamu kamu gitu bawa dan kamu sekarang sudah berangkat ke Mekah Oh, juga untuk siap. untuk ilmu lagi yang lebih itu Terus ke Mekah itu ya. ke Itu ke Mekahnya tuh sekitar 4 tahun beliau belajar di situ ya. di Mekah itu guru beliau itu Syekh Ali. itu saat itu Masih ahli enggak sabar almarhum itu. juga kan? Pas saat datang Belum. ya? Belum. Beliau di sana selama kurang lebih 4 tahun. 4 tahun di sana. 4 tahun di sana beliau itu nggak pernah lihat matahari. Wih, Saking sibuknya beliau itu nggak pernah 4 tahun itu nggak pernah lihat matahari. itu di dalam masjid? Pondok saja, ya dalam Nggak pondok pernah saja, keluar nggak sama pernah sekali. keluar sama sekali. Beliau itu sibuk dengan menulis kitab Alfiyah Ibnu Malik. Oh, berarti buat sendiri kayak karangan buat puisi sendiri. gitu ya Karangan ibaratnya sendiri. ya. Karangan beliau sendiri. Siap. Itu satu kitab Alfiyah Ibnu Malik itu beliau selesaikan dalam waktu 2 hari. Kalau anak zaman now sekarang kan buat puisi itu ya. Iya. Kalau dulu buat kitab. Oke, setelah dari Karangan Mekah, beliau itu, habis itu ya kan namanya murid dikasihkan lagi ke gurunya. oh gitu. Ya, beliau itu sangat berhati-hati Siap. untuk berhati-hati dalam menuntut ilmu. Melakukan Beliau sesuatu juga, pekerjaan. Oke, siap. Perjalanan beliau sangat panjang, Bes ya. sangat panjang. Tapi dari Mekah itu kemana lagi hijrahnya? Apa langsung balik lagi ke Madura atau gimana itu? Sebelum habis 4 tahun itu sama gurunya yang ada di Mekah itu beliau tuh dipanggil bersama temannya, ada 3 teman, ada 3 salah satunya Syekhona Holil ini. Oke, siap. Itu dipanggil Nah, untuk dipanggil untuk pulang ke rumahnya karena di rumahnya masing-masing itu lagi membutuhkan sosok seorang ulama seperti itu untuk mengajari mungkin ya. untuk menyebarkan Ya, syariat itu. Setelah itu Nah. Pak Holil pulang. Ya Syekhona itu ya namanya guru ya tetaplah samina wa ta'na Ya. juga. Nah, itu beliau akhirnya pulang ke Madura. Nah temennya itu yang 2 itu istilahnya itu ya merasa masih kurang ilmu, Oh, gitu. kurang ilmu. Nah beliau itu Nampeng ya gak lemuli, Nah. lemuli, Nah. lemuli, Nah. lemuli, Nah. Iya. temennya itu juga pindah ke Al Azhar Mesir. Oh, gitu. Gak kembali ke rumah masing-masing tapi Nggak malah ke kembali, Mesir. malah mau menuntut ilmu Ilmu lagi ya. Gitu. Nah, ujung-ujungnya ya yang jadi aulia, yang jadi istilahnya yang jadi wali, Wali. Syekhona Holil. Karena Buat temennya ini nggak jadi karena ya itu mungkin ya kurang taat, bandel. Suruh Kurang pulang taat. gak mau pulang. kurang taat sama gurunya. Siap. Itu pulang. Padahal ilmunya itu lebih banyak yang 2 itu temennya. Iya kan, soalnya kan daripada Syekhona itu. menuntut lagi di negeri orang ibaratnya Ah. gitu. Oke, siap. Terus habis dari Mekah ke Madura itu. Madura ya, itu Oke, baru siap. santri. Santri-santri beliau juga banyak juga menjadi ulama-ulama besar seperti Kiai Hashim Ansari, pendiri Nahdlatul Ulama. Oh, Itu sempat nyantri juga pas Kiai almarhum Kiai As'ad Samsul Arifin itu juga. oke, siap. Ada juga yang diisyaratkan seperti macan yaitu Kiai Wahab Hasbullah itu yang diibaratkan seperti macan. Nah, itu kenapa kok diibaratkan seperti macan? Apakah memang mukanya kayak macan gitu? Ya mungkin kegigihan menuntut ilmunya mungkin sampai beliau diisyaratkan seperti Nah, macan, kalau seperti yang ada Mbah juga- Holil ini, ada Holil. kenapa Kalau Mbah Holil ini diisyaratkan seperti apa? diisyaratkan beliau ini kan dijuluki Maha Guru. Mahaburu. Makanya Syekhona Holil Maha Guru. Mahaguru. Karena yo dengan berokahnya beliau, Siap. santri-santri beliau juga menjadi ulama-ulama besar. Ada juga yang dari Lirboyo itu juga yang
Lirboyo, Kiai Abdul Karim itu juga pernah nyantri di sini juga selama 21 tahun. Oh, Itu berarti juga ini di Pondok Lirboyo. di sini ini tempatnya santri-santri juga. Iya, belajar iya. ya. Oh, berarti masjid ini ya. Bukan masjid, nggak tahu sebelah Belum. mana. Belum, cuman ini di sini cuman besar ya. Oh, tak kirain mondoknya di sini juga enggak ya? Tidak. Oke, siap. Terus almarhum wafatnya juga di sini atau di mana? Ya di di Madura sini di itu. Di sini. Di Itu Madura juga. meninggalnya di meninggalnya santrinya di rumah santri atau di mana? di ininya sih di dalamnya sendiri, di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Nah, Oke, sama salah satu santrinya Oh. yang bernama Kiai Tolha. Oke. Tapi mohon maaf ya, ini kan beliau kan otomatis apakah punya istri atau punya anak ya? Untuk Mbah Holil ini. Ada keturunannya, tapi keturunannya beliau perempuan semua, nggak ada laki-laki. Oh. Insya Allah yang saya tahu itu nggak ada yang laki-laki, semua Nggak ada itu yang laki. perempuan. Berapa bersaudara itu keturunannya Mbah Holil ini? Kalau kita sendiri menurut Keturunannya sih saya kurang paham berapa. Tapi yang jelas punya ya? Jelas punya, tapi yang saya tahu cuman yang perempuan saja, nggak ada yang dari laki-laki. Oke, siap. Berarti meninggalnya di sini ya, di Madura sini. Oke, siap. Beliau meninggal di muridnya itu. Di Berarti samping yang itu. pada saat mungkin sakit yang rambut itu Enggak, ya nggak sakit ya Om. Nggak sakit, Langsung beliau aja. langsung meninggal. Tapi apakah Meninggal. anaknya itu tahu, Bes? Anak sama istrinya? Kan santrinya ini malah dipanggil sama menantunya waktu di gitu. waktu di kamar itu dipanggil yang namanya Tolha itu. Istilahnya itu ya bilang begini, nak, kamu pakai bajumu, pakai kopiahmu, kamu dekatin gurumu, ambil barokahnya biar selamat dunia dan akhirat itu. Nah, pas beliau di sana ya beberapa jam berapa menit gitu, pas akhirnya beliau wafat. Beliau wafat yaitu pada tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriah. Beliau wafat. Berarti riwayatnya sangat panjang sekali. Sangat ya. panjang. Hijrahnya pun nggak sampai 2 tempat ya. Bahkan ke Pondoknya Mekah. juga banyak juga ya. Kalau dijelaskan semua ya Oh, panjang banget. panjang banget juga. Mulai ke guru, santri, kiai dan lain-lain, anak-anaknya juga pasti panjang kan ya. Oke, siap. Ya, beliau dari kecil itu juga karomahnya itu juga sudah Sudah ada keluar juga. Salah satu karomahnya juga yang waktu di mondok di Bangil itu juga Sudah keluar. air sudah keluar itu sudah air digali air 1 meter, pas baru juga disuruh pulang sama gurunya, suruh ambil gula tapi dia nggak pulang. Pas dia bilang kalau gulanya ini sudah ada di kamar, sampai 3 kamar itu penuh Iya, iya. dengan gula. Bingung. Padahal gulanya 3 tuh masih ada di tempatnya. Masih ada. Iya. Dikirain belum diambil sampai 3 Tuh karomahnya. Pas juga salah satunya karomahnya waktu Kiai Abdul Karim Lirboyo itu juga. Itu termasuk santri mungkin santrinya. yang paling baik mungkin ya. Beliau nyantri selama 21 tahun. Wow. Nah, pada saat kuat itu, Bes. itu pada saat karomahnya itu pada saat di tengah laut. Di tengah laut beliau nyuruh 3 santrinya suruh ambilkan air susu. Iya. Oh, ambil susu. Susu putih itu suruh ambilkan susu. Nah, namanya santri kan yo istilahnya gimana ini Nah, kok sedangkan di tengah laut, ini ya di toh? tengah laut Minta nanti susu. minta air susu gitu. Nah, pas habis gitu ditanya sama Sehona santrinya itu, mana yang saya minta susunya, karena yang bilang gitu. Pas yang namanya santri sama guru kan takdim juga taat, beliau bilang maaf nggak bisa memenuhi keinginannya yang gitu. Oh ya sudah, tanya, ambilkan saya gelas dan ambilkan air yang dari laut itu. Nah, baru beliau Sehona baca doa ya atas izin Allah, itu jadi air susu. Pas sampai beliau bilang, kamu minta sama saya minta apa, nanti saya doakan kepada Allah agar mudah-mudahan bisa terkabulkan. Salah satunya
Kiai Abdul Karim itu minta barokah ilmu sampai keturunannya. Yang lainnya Alhamdulillah dia pulang ke Lirboyo, dia mendirikan pondok Lirboyo itu Kiai Abdul Karim. Dan yang dua temennya ini minta kaya raya, Ya, dikasih. dikasih kaya raya, tapi hartanya nggak sampai keturunan. ya cuman di itu aja, di santri itu aja. Santri itu saja, tadi nggak sampai keturunannya. Baratno itu wis gak barokah. Nah, Iya ya kita. Ini ceritanya panjang banget. itu yo banyak juga. Saya juga masih dalam tahap belajar. Juga masih cari-cari Sejarah-sejarah yang lainnya juga. Banyak juga lah cerita-cerita beliau, karomahnya beliau ya, salah satunya itu. Dan Kita hanya bisa menjelaskan di sini menjelaskannya aja, di situ ceritanya saja. ini. Ya, oke siap. Oke, berhubung ini mau mendekati asar guys. Nanti suatu saat kita akan sambung lagi cerita dari Mbah Holil. Yang jelas jangan lupa tonton YouTube kita, tonton YouTube Samsem, dan Saya YouTube EBS Miftah Channel. jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya serta share ke teman-teman kalian semua jika video ini bermanfaat. Saya Samsem undur diri dan Saya EBS Miftah mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan, salam budaya, salam saduluran, salam asih. Kau beri arti cinta yang tak ku mengerti. Kau permainkan hatiku seakan kau tahu apa isi hatiku. Semua dan tawa kita, semua dan tanda kita pastilah bersinar. Kau kan hadir di setiap malamku, pastilah ku kenal. Kau kan temani hariku, pastilah bersinar. Kau kan hadir di setiap malamku, pastilah ku kenal. Kau kan temani hariku. Kau dan kasihku, yakinkan aku milikmu. Kau beri arti cinta, kau permainkan hatiku. Pastilah bersinar, kau kan hadir di setiap malamku, pastilah ku kenal. Kau kan temani hariku, pastilah bersinar. Kau kan hadir di setiap malamku, pastilah ku kenal. Kau kan temani hariku, pastilah bersinar. Kau kan hadir di setiap malamku, pastilah ku kenal. Kau kan